yang absensi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang sama saya. Saya Alfian, Sederangga, Sederangga Marga, Rangga Dita Pratama, Rinaldi, Wayan Asif Baitullah. Asifnya kita mana? Masih 2. Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa. Siap. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa supaya ajaran dan masing-masing dimulai. Baik, jadi pada pagi ini atau menjelang siang ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tema konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum saya mulai, Pak Guru ingin memberikan absensi sedikit. Pada saat Senin kemarin, mungkin ada di antara kalian yang kena hukuman selepas upacara. Siapa di kelas ini yang kena hukuman? Kamila, siapa lagi? Alasannya kenapa? Tidak lengkap menggunakan atribut sekolah. Kalian itu kalau tidak lengkap menggunakan atribut itu adalah sebuah peraturan yang diterapkan oleh sekolah untuk kalian bisa berangkat. Sayangnya ada yang tidak menerapkan sehingga kalian dihukum. Ya, pahami dulu bahwa hukuman yang diberikan itu adalah akibat dari pelanggaran yang kita lakukan. Dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu di keluarga, sekolah, masyarakat, tata tertib atau aturan itu selalu ada. Bahkan dalam lingkungan berbangsa dan negara. Dan kita punya tata tertib dalam kehidupan berbangsa dan negara nantinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam bahasa hukum, Undang-Undang Dasar itu disebut dengan konstitusi, bahasa internasional. Apa itu konstitusi? Jadi di sini didefinisikan, silakan dicatat. Konstitusi berasal dari bahasa Latin atau konstitusi yang berarti ketetapan atau dasar. Dalam konteks negara, konstitusi adalah perangkat aturan dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta organisasi kekuasaan. Di sini poinnya ya, seperangkat aturan atau dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta organisasi kekuasaan. Di buku atau di LKS itu sudah ada, tinggal kalian garis bawahi. Nah selanjutnya, konstitusi itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Yang tertulis disusun dalam bentuk dokumen resmi. Contohnya adalah undang-undang dasar 1945. Adapun yang tidak tertulis berupa kebiasaan, tradisi atau praktik politik, ini juga disebut dengan konvensi. Contohnya bagaimana? Pada saat 18 Agustus, Presiden selalu membacakan pidato kenegaraan. Mari ingat, pada saat Presiden membacakan pidato kenegaraan, ya, ada informasi atau ada kenaikan tunjangan dewan yang diberikan oleh Bapak Presiden. Pidato itu adalah kado atau hadiah yang diberikan oleh Presiden kepada rakyatnya. Tapi sayangnya kado tersebut kemudian ditolak oleh masyarakat secara umum. Kenapa ditolak? Karena yang lain kita menonton di berita bahwa tunjangan
dewan itu terlalu tinggi sehingga menimbulkan cemburuan sosial di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat marah melakukan aksi demonstrasi di mana-mana. Ya. Walaupun hanya sekedar pidato dari presiden, tapi pidato tersebut pasti bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Walaupun mungkin pelaksanaannya di tahun depan atau di bulan depan. Gitu ya. Sekali lagi konstitusi ada dua macam, tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis contohnya apa? Undang-undang dan dasar. Yang tidak tertulis contohnya ada kebiasaan atau praktik politik seperti pidato presiden tujuannya apa? Ya, sebutkan adalah untuk menjamin hak dan kewajiban negara, menciptakan keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satunya adalah ketertiban. Sama seperti sekolah yang membuat aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tujuannya adalah supaya kita tertib. Kalau tidak tertib ya susah nanti sampai tujuan pelajaran. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam membahas tugas ini, Pak Guru akan berikan kalian sebuah lembar kerja peserta didik dari KPI. Nanti kalian akan diskusikan secara kelompok. Tugasnya ada dua macam. Pak Guru akan nanti berikan petunjuk dulu ya. Di halaman pertama ini nanti ada materi yang harus kalian baca, kalian pahami. Lalu di lembar kedua masih materi, dan di lembar ketiga itu ada seperangkat pertanyaan yang tugasnya adalah menjodohkan antara peristiwa dan pada kejadian. Dan di lembar berikutnya sama juga, tugasnya adalah menjodohkan. Yang kalian jodohkan adalah bagaimana proses terjadinya sidang PPKI saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Nah, tugas ini kalian kerjakan semua secara berkelompok di buku masing-masing. Dan KPI-nya ada bisa dicoret-coret. Untuk dibaca saja, ikuti petunjuknya dan kerjakan tugasnya di buku masing-masing. Dibagikan sekarang. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Silakan kalian belajar terlebih dahulu materinya. Nah, berikutnya nanti kalian langsung fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam KKPD bahasa Indonesia.
peristiwa ini terjadi tanggal berapa? Ini di sini. Oke, kita sudah semua kelompok nanti maju. Ketika kelompok satu maju, kelompok dua yang tanggapi. Gitu. Cek kebenaran jawabannya. Misalkan ya, itu salah jawabannya itu. Yang benar adalah ini. Begitu juga ketika kelompok tiga maju, tugas kelompok dua menanggapi. Jadi kelompok dua ini tugasnya menanggapi. Yang benar adalah kelompok satu dan tiga. Tugasnya adalah mengoreksi saja. Oke, waktunya kurang lebih 15 menit ya.
Jawabannya sekarang tidak nanti. Oke, 5 menit lagi. Pak Guru, Oke, kelas kelompok 1 udah, tinggal kelompok 2 dan 3. Bagus.
kita mulai presentasi, kita coba fokuskan kembali konsentrasi kita bersama. Konsentrasi. Ya, Pak Guru mau kasih awalan Konsentrasi dimulai. untuk konsentrasi gitu ya. Kalau saya bilang gajah, tepuknya 2 kali. Tapi kalau saya bilang semut, tepuknya sekali. Tapi kalau saya bilang April, kan nggak usah, ya. Oke. Konsentrasi ya. Saya ulangi, kalau saya bilang gajah, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang semut, Ayu namanya. tepuknya 1 kali. Tapi kalau saya bilang April, tidak ada. Baik, kita mulai. Semut. Belum membuat. April. Salah. April tidak betul. Gajah. Semut. April. Konsentrasi semua ya, bagus. Tepuk tangan dibuka semua. Kita tampilkan untuk kelompok yang pertama, kelompok 1, silakan mencoba presentasinya. Nah, nanti kita untuk kelompok 2 menanggapi.
Yang pertama perumusan, yang kedua penyelesaian. Pembahasan 1945. Baik. Yang kita banyak saran tadi untuk kalian perbaiki. Nanti akan aku keluarkan lagi dalam ulangan GIT yang akan datang. Baik, kita masih ada waktu lagi 30 menit sampai bel berbunyi ya. Ya. Sekarang Pak Guru mau bertanya nih. Pak Guru mau bertanya. Tadi kalian sudah berdiskusi tentang bagaimana proses perumusan undang-undang dasar serta proses pengesahan undang-undang dasar itu dilakukan. Kira-kira nilai apa yang kalian dapatkan dari proses perumusan tersebut? Nilai tentang kerjasama. Nilai tentang kerjasama bagus. Apalagi? Toleransi, terus ada lagi kebangsaan, bagus ya. Kerjasama artinya semua elemen yang ada dalam masyarakat Indonesia waktu itu bekerja sama memikirkan negara ini di masa yang akan datang saat ini. Bagaimana ketika Indonesia nanti merdeka, maju, berdaulat, dididikan dari dulu. Ada nilai kerjasama, ada nilai toleransi dari keberagaman itu ya. Nah, yang terakhir sekarang Pak Guru akan memberikan kalian kuis. Masing-masing akan mendapatkan sebuah kartu jawaban. Nanti kita akan menjawab ini karena namanya lagi. Ketika nanti keluar pertanyaan di layar monitor, kalian menjawabnya dengan mengangkat kertas ini. Ketika kalian menjawab A, pilih huruf A di atas. Ketika menjawab B, maka cari juga jawaban B yang di atas. Gitu ya. Oke, siap-siap kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Silakan dipilih. A, B, C, atau D. Apa? Kalau sudah ditentukan jawabannya, Pak Guru akan scan jawaban kalian. Silakan dibikin dulu. Siap? Saya mulai dari kelompok 2.
3. Apa perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Gimana? Oke. Selalu yang berdepan. Kelompok 1. Oke. Bisa enggak? Apa jawaban yang benar? Ya, D. Ya, D. Ada 18 orang yang benar. Berikutnya, soal yang keempat, apa tujuan utama dari adanya konstitusi? A, B, C atau D? Kalian bisa lihat ya, ketika ini berwarna hijau nanti itu artinya hasil scan yang benar. Apa namanya? April. Oke. Oke. 1. Kenapa pengen warnanya? Bilang oke. Mas. Apa yang benar? C. C. Ada 16 orang yang benar, 2 salah, 4 salah. Pertanyaan yang kelima dari 6 pertanyaan. Contoh konstitusi yang bersifat tertulis di Indonesia adalah Pancasila, Undip, Dasar Negara, dan Undang-Undang. Apa yang benar? Ya kan? A, B, mana? Ceritakan halaku. Kalau nggak dengar semuanya kalau luar. Oke. Apa jawabannya? Lihat. C. Benar semua, ada 20 orang siswa. Pertanyaan terakhir. Naskah Undang-Undang Dasar disusun oleh DPR pada sidang kedua tanggal berapa? Pertanyaan yang tadi. Mana lagi? Yang di sini. Oke. Oke, pas. Ya. Ada 19 orang yang benar dan 1 orang yang salah. Oke, kita lihat sekarang.
sini. Mari Kalian kita, Pak. akan di mana? Saya dua. Saya dua sembilan. Dua benar semua, bos. Nomor dua saya. Betul ya? Baik. Ada dua bos. Oke. Kamu ulangi lagi. Siapa 32? Ini saya ada dua ya. 25 bos. Saya ada dua ya. 25 bos. Iya, boleh. Baik. Yang terakhir, Pak Guru minta kalian untuk mencari bagaimana profil salah satu tokoh yang itu terlibat di dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Profilnya saja, tentukan namanya, ya, identitas. Oke, besok sebagai PR di hari. Pelajaran hari ini kita cukupkan. Kemudian tugas yang tadi sudah kalian kerjakan, kumpulkan ke depan nanti pada saat kita pulang. Dan kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama berdoa. Bagus tadi jawabannya. Pak, di kita saya takut, Pak. Jangan lupa ya. Tengah dia. Tengah. Tengah. Naik. Sudah siap. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa mulai ajaran masing-masing. Doa dimulai. Masukkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Doakan kami sukses. Terima kasih.